warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Putri, perawat di ruang NICU. Saya di sini mengangkat inovasi bebalik kasir karena ada beberapa latar belakang. Yang pertama itu adanya kejadian pasien yang pulang rawatan berbalik lagi ke rumah sakit atau readmisi itu sekitar 57% pada tahun 2019. Di samping itu di sini juga ada bayi-bayi kecil, bayi-bayi prematur yang dirawat dengan terpasang alat bantu nafas. Tentu itu akan menimbulkan kekhawatiran bagi ibunya sendiri, apalagi untuk anak-anak pertama dengan bayinya lahir kecil, prematur, itu tentu perawatannya akan berbeda dari bayi-bayi yang lahir cukup bulan dan bayi-bayi besar. Oleh karena itu saya di sini melakukan inovasi dengan membuatkan media lembar balik. Itu tujuannya supaya edukasi yang diberikan pas pulang dan selama rawatan itu lebih terstruktur, lebih tersampaikan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Dengan harapan semoga angka kejadian berulang bayi masuk kembali ke rumah sakit itu dapat berkurang. Dengan target saya itu ada 0% kejadian bayi yang kembali dirawat ke rumah sakit sesudah pulang rawatan dari ruang NICU RSAN. Saya mengambil ini buat inovasi saya, di antara penyebabnya yaitu dari sekian persen, dari sekian banyak bayi yang pulang, ternyata mereka mengatakan mereka tidak mengetahui bagaimana cara merawat bayinya, apa saja tanda bahaya bayi. Yang contohnya saja ada kejadian bayi tersedak di rumah. Ternyata dia tidak mengetahui bagaimana cara penanganan bayi-bayi tersedak, bagaimana cara menyusui yang benar. Nah, setelah saya berdiskusi bersama kepala ruangan, bersama rekan-rekan dinas, ternyata pokok permasalahannya yaitu edukasi pulang ini kurang maksimal kepada orang tua bayi. Oleh karena adanya permasalahan bayi yang dirawat ulang tadi, kami inginnya sebenarnya bayinya tidak balik lagi ke rumah sakit dengan indikator ibunya mampu merawat bayinya, tahu apa-apa tanda bahaya bayi sehingga kematian dan kesakitan bayi dapat berkurang. Nah, oleh karena itu kami ingin memunculkan sebuah inovasi yaitu balik kasih lembar balik untuk edukasi ayah dan ibu bayi, supaya edukasi yang diberikan kepada ayah dan ibu bayi tersampaikan semuanya, tidak ada yang tertinggal, terstruktur dan sistematis, sehingga ibu dan ayah bayinya mampu merawat bayinya, baik itu bayi cukup bulan maupun bayi-bayi yang terlahir prematur yang membutuhkan perawatan khusus. Apa dampak positif yang muncul setelah edukasi yang terstruktur ini dilaksanakan, yaitu adanya penurunan angka kejadian bayi dirawat berulang ke rumah sakit Amamata. Untuk tahun 2022 itu terjadi penurunan sebanyak 2,95%, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan angka bayi sakit atau dirawat berulang itu sebanyak 1,96%. Nah, itu tandanya adanya peningkatan dan kemampuan ibu dan ayah bayi dalam merawat bayi-bayi yang sudah dirawat di ruangan bayi ini, terutama untuk bayi-bayi prematur yang membutuhkan perawatan khusus. Berarti itu ayah dan bayinya punya kemampuan dan kemajuan dalam merawat bayinya. Apa manfaat dari terlaksananya edukasi yang sistematis ini? Yang pertama, kalau untuk kami tenaga kesehatannya tentu merupakan suatu kepuasan bagi kami. Intinya kami mampu melatih orang tua bayi bagaimana cara merawat bayinya di rumah. Yang kedua, manfaat untuk orang tuanya, tentu bayinya sehat setelah pulang rawatan dari rumah sakit, bayinya mampu tumbuh kembang sesuai usianya. Yang ketiga, untuk rumah sakitnya tentu berkurangnya angka kejadian bayi sakit kembali atau dirawat ulang di rumah sakit. Itu merupakan indikator keberhasilan perawatan di ruangan perinatal. Perkenalkan, saya Titus Maradona. Saya dari Zinyum. Terima kasih mengucapkan kepada perawat yang telah memberikan kami edukasi. Semoga yang disampaikan sama suster tadi bisa kami jalankan dengan baik. Semoga anak kami ke depannya semakin sehat dan semakin panjang umurnya. Semoga dikasih berkah dan semua. Ya, terima kasih kesemuanya pengucapan sama Mas Sakit dan kepada perawatnya dan juga dokternya. Terima kasih.